Kartago merupakan sebuah peradaban kuno yang terletak di Afrika Utara. Didirikan oleh bangsa Fenisia sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Kartago yang awalnya sebuah kota pelabuhan biasa berkembang menjadi kekuatan maritim dan pusat perdagangan utama di Mediterania pada masanya. Namun, siapa sangka, sebuah bangsa yang besar ini dengan terpicunya Perang Punisia kelak menjadi gerbang awal mula bangsa Romawi meraih masa puncak kekaisarannya. Di saat Kartago berkembang dengan pusat perdagangan dan kekuatan maritimnya di Mediterania, Romawi juga membangun dominasinya di seluruh semenanjung Italia. Walaupun pernah terlihat konflik, hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Pada tahun 264 sebelum Masehi, terjadi sebuah konflik lokal yang melibatkan pasukan dari Sirakusa dan Messina dengan Sisilia, sebuah pulau yang strategis di tengah laut Mediterania sebagai hadiah kendali atas kemenangannya. Sirakusa yang tertekan meminta bantuan terhadap Kartago untuk membantu mereka melawan Messina. Mengetahui hal itu, Romawi yang merasa terancam dengan keberadaan Kartago yang begitu dekat juga ikut campur membantu Messina. Hasilnya, perang besar antara Sirakusa yang mendapat dukungan Kartago, sedangkan Messina yang didukung Romawi tak dapat dihindari. Baik Romawi maupun Kartago memiliki keunggulannya masing-masing. Romawi yang dikenal dengan legionnya yang disiplin dan taktik darat yang luar biasa. Sementara itu, Kartago memiliki armada laut yang terkenal akan kehebatannya di pertempuran laut. Akan tetapi, ada satu masalah besar bagi Romawi. Mereka hampir tidak punya pengalaman di laut. Romawi sadar bahwa mereka harus menguasai laut untuk dapat memenangkan peperangan. Yang pada akhirnya, mereka meniru desain kapal Kartago dan menciptakan sesuatu yang revolusioner. Corvus, sebuah jembatan kayu yang dapat mengaitkan antara kapal mereka dan kapal musuh. Mungkinkah prajurit Romawi bertarung seperti di darat? Dengan taktik ini, mereka mulai memenangkan beberapa pertempuran penting di laut. Salah satu kemenangan besar pertama Romawi terjadi di pertempuran Milai pada tahun 260 sebelum Masehi, di mana mereka menghancurkan armada Kartago dengan Corvus mereka. Setelah hampir 20 tahun bertarung di Kepulauan Aegetes pada tahun 241 sebelum Masehi, Romawi akhirnya berhasil menenggelamkan banyak kapal Kartago. Dan hasilnya Kartago terpaksa menyerah. Setelah kekalahan ini, Kartago harus membayar ganti rugi yang besar dan kehilangan kendali atas Sisilia. Ini juga merupakan kali pertama Romawi memiliki provinsi di luar Italia. Kekalahan ini justru membuat Kartago semakin dendam, yang akhirnya memicu Perang Punisia kedua, di mana seorang jenderal hebat bernama Hannibal Barca muncul dan membawa pasukan melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Italia. Kartago yang telah membangun pengaruhnya di Spanyol kembali menyatakan perang terhadap Roma. Dengan dipimpin oleh jenderal bernama Hannibal Barca yang membawa 90.000 infanteri, 1.200 kavaleri, dan sejumlah gajah perang, mereka menyerbu Roma dari sisi arah utara. Dalam perjalanannya, mereka mencetak beberapa kemenangan atas pasukan Romawi di Ticinius, Trebia, dan Trasimene. Invasi puncak Hannibal terhadap Roma mencapai puncaknya pada pertempuran Cannae, di mana ia menggunakan kavalerinya untuk mengepung tentara Romawi, yang jumlahnya bahkan hampir 2 kali lipat dari pasukannya sendiri. Namun, invasi yang dilancarkan tetap tidak mampu merebut Roma. Sementara itu, Romawi di bawah komando Scipio Africanus melancarkan serangan balik ke Afrika Utara, memaksa Hannibal kembali untuk mempertahankan tanah airnya. Pada pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi, Scipio akhirnya mengalahkan Hannibal dan menjadi penanda berakhirnya perang dengan kemenangan Romawi. Hal ini secara resmi mengakhiri kerajaan Kartago di Mediterania Barat, sehingga Spanyol jatuh ke tangan Roma. Setelah perang, Kartago yang kini hanya memiliki wilayah di Afrika Utara juga dipaksa menyerahkan armadanya dan membayar upeti ganti rugi terhadap Roma. Setelah beberapa dekade perdamaian yang tegang, pada tahun 149 sebelum Masehi, Kartago menyatakan perang terhadap Numidia. Ini secara otomatis melanggar perjanjian yang telah mereka buat setelah kekalahan sebelumnya terhadap Roma. Mengetahui hal itu,
Roma menunjuk jenderal muda bernama Scipio Aemilianus dan melakukan pengepungan terhadap Kartago selama hampir 2 tahun. Setelah memperketat posisi Romawi di sekitar Kartago, akhirnya Romawi melancarkan serangan mereka melalui pelabuhan. Mereka menghancurkan apapun yang mereka temui sambil mendorong pasukan musuh hingga menuju benteng mereka. Selama 7 hari penyerangan ini, pasukan Kartago yang merasa putus asa akhirnya memilih untuk menyerah. Kartago, sebuah kota kuno yang bertahan hampir 7 abad lamanya, hancur lebur. Sebanyak 50.000 penduduknya ditangkap dan dijual sebagai budak. Pasukan Romawi terus bergerak ke arah timur hingga mengalahkan Raja Philips V dari Makedonia. Dan pada akhir tahun 146 sebelum Masehi, wilayah kekuasaan Roma membentang dari pantai Atlantik Spanyol ke perbatasan antara Yunani dan Asia Kecil, yang saat ini menjadi negara Turki. Kemenangan Romawi dalam Perang Punisia menandai awal dari dominasi Romawi di Mediterania Barat dan membuka jalan bagi ekspansi mereka ke wilayah timur. Kekalahan dan penghancuran Kartago menghilangkan salah satu rival utama Romawi dan memastikan bahwa Romawi menjadi kekuatan yang dominan di dunia selama berabad-abad berikutnya, hingga akhirnya kita kenal dengan Bizantium.